pertama yang orang-orang yang sudah berduit itu beli ikan yang memang sudah menang kontes, tapi punya prospek atau masa depan yang panjang. Jadi kita beli ukur yang kecil, yang bagi yang berduit umpamanya 2 juta, 5 juta atau 10 juta ukuran 15 cm. Nanti ukur 20 kita konteskan, ukur 25 kita konteskan sampai ukur dewasa. Insya Allah itu kalau orang berduit mampu membeli, umpamanya 10 juta, ya, mampu. Tipnya yang lebih bagus, kita beli ikan burayak yang kantongan. Kan ada yang jual satu kantong 300 atau 500 ribu itu ada itu. Isinya burayak kecil-kecil baru menetas umur seminggu, 5 hari. Itu kita beli beberapa kantong, kita pelihara dengan baik. Nah, di antara beberapa kantong tadi, insya Allah bisa dipastikan ada ikan kontesnya. Tapi itu tidak banyak, hanya ada 1 ekor, 2 ekor, maksimal 3 ekor. Itu tergantung keberuntungan kita. Tapi yang pasti itu akan ada ikan kontes di situ. Untuk ikan kontes yang paling besar di Indonesia itu 55 ukurnya. 55 nanti akan Grand Champion. Tapi di kontes yang lain juga ada yang sampai ukur di atas 55. Kita kayaknya kalau mikir secara logika kayaknya tidak sampai. Kemarin yang dilelang di mana itu sampai harganya 28 miliar atau berapa itu kalau tidak salah, itu 1 ekor. Kami selama mengikuti kontes kurang lebih ya 10 tahunan lah terakhir ini. Itu kami sudah memenangi beberapa kontes di Blitar, Surabaya, Banyuwangi, Tulungagung sendiri. Kontes koi itu bukan tiap tahun, tapi kadang-kadang sebulan bisa 3 kali di masing-masing daerah yang berbeda. Terus kita mau menurunkan ikan yang mana, itu kita lihat peta situasi. Oh, Blitar ini daerah soa. Kita ke sana tidak bawa soa, kita bawa kohaku, begitu. Jadi masing-masing daerah itu punya jago sendiri, Mas. Karena unsur tanah, unsur air ini mineralnya kan masing-masing berbeda. Ada yang cocok jenis ini, ada yang cocok jenis ini. Kita kalau mau kontes, kita harus tahu peta lawan. Wah, lawan kita ini basisnya Goromo. Kita ke situ jangan bawa Goromo, pastinya kita akan kalah begitu. Untuk penjualan koi itu sebenarnya tergantung kita kapan kita mau menjual dan kapan kita butuh uang untuk menjual itu. Koi bisa dijual itu dari umur telur, pecah telur bisa, umur 3 hari bisa, 1 minggu bisa kita jual. Kalau harga telur itu biasanya 1 indukan, kalau telurnya banyak, itu berupa telur mungkin 2,5 juta. Kalau sudah menetas 1 telur banyak begitu ya, bisa juga 5 juta. Untuk ukur kantong, biasanya di kantong, 1 kantong kurang lebih isinya 3.000 burayak. Jadi masih kecil sekali, baru menetas umur 5 hari atau seminggu. Itu per kantongnya bisa 300, bisa 400, bisa 500 ribu per kantong. 1 kantong 3.000 burayak. Kalau indukannya besar, itu bisa 10 kantong, bisa juga 15 kantong. Jadi kalau 500 kali 10 sudah 5 juta. Itu baru menetas umur 5 harian atau 1 minggu maksimal. Jadi umpamanya indukan kohaku ukur 40 sampai 45 itu berkisaran 3 juta. Untuk jenis induk soa ukur 40, 45 sekitaran 5 sampai 10 juta. Makanya untuk kejuaraan-kejuaraan itu Grand Championnya itu pasti kalau ndak kohaku juga soa. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa koi itu yang harganya sampai sekarang bertahan mahal itu ada 3 ini, kohaku, sanke, dan soa. Kami karena koi ini kami punya hobi baru yaitu moge, dan yang jelas moge itu tidak ada yang murah gitu. Kami punya beberapa moge itu hasil dari koi ini. Nah, akhirnya hobi moge ini bisa kita salurkan melalui uang koi tadi. Teman-teman yang punya hobi seperti saya moge, monggo pelihara koi untuk beli moge.
Untuk teman-teman yang kira-kira hobi koi dan mau berusaha breeder koi, dipersiapkan dana untuk pembelian bibit, kantongan saja dulu biar murah. Kita beli 5 kantong, kalau harganya 500 berarti 2,5 juta. Itu sudah ada lokasinya. Terus kita persiapkan uang pakan dan pengobatan serta biaya operasional termasuk setrum kalau kita pakai pompa air, kalau kita pakai diesel untuk pengairannya, terus untuk plastik, oksigen dan lain-lain itu 1 jutaan. Ya kurang lebih semuanya 10 juta bagi yang sudah punya lokasi kolam. Nah, kalau yang belum punya lokasi kolam, monggo dipersiapkan, kita pakai semen beton atau pakai terpal. Untuk usaha koi ini bagi pemula, disarankan untuk punya usaha yang lain yang bisa memberikan hasil harian. Untuk koi ini, karena panennya juga mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali, ini kan tidak mungkin istilahnya dapur itu menunggu sampai sekian lama. Nanti seandainya 3 bulan sekali panen, itu kan bisa untuk mengcover kebutuhan yang besar-besar. Umpamanya anak sekolah, anak kuliah, membeli motor, atau mungkin beli tanah. Kalau perlu kita beli indukan yang bagus, kita beli induk atau pejantan impor, kemudian kita pijahkan sendiri dengan memperluas kolam. Akhirnya usaha koi ini akan menjadi besar dan besar lagi. Untuk pantangan perawatan koi ini juga harus diketahui juga oleh para pemula utamanya. Koi mungkin mengalami stres, shock, sakit, bahkan kematian. Biasanya koi kalau mati itu tidak sendiri, ada temannya. Satu mati, besok mati 3, lusa mati, bahkan bisa mati total satu kolam. Nah, ini jangan putus asa untuk pemula. Karena apa? Kita bisa maju, bisa pinter, bisa mendapatkan ilmu banyak. Itu karena sandungan-sandungan tadi. Beli pertama mati separuh, beli kedua mati semua, beli ketiga ada yang mati lagi. Jangan putus asa. Dari mati-mati inilah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan nanti kalau kita berhenti di proses awal ini, nanti uang kita tidak akan kembali, gitu loh. Jadi harus terus pelihara koi sampai menemukan rumus tersendiri untuk menyelamatkan pembudidayaan koi ini dan sampai berhasil. Koi itu tidak boleh dikasih makan lewat jam 5 sore. Karena apa? Kalau jam 5 sore kita kasih makan dan makannya itu banyak, nanti ketika malam hari oksigen sudah mulai menipis, pH air menurun, dia akan tersengal-sengal karena perutnya masih buncit akibat pakan yang terlambat dikasihnya. Jadi kalau bisa kasih makan itu jam 3 sore itu sudah terakhir kita kasih makan, dan volume pakannya di bawah pagi. Kalau pagi lebih banyak, umpamanya 2 kilo, nanti sore 1 kilo atau 1,5 saja, jangan sampai 2 kilo, dan waktunya jangan lebih jam 3 atau jam 4 paling akhir lah begitu. Kalau kita kasih makan malam, dia kenyang, dia malam itu tidak bergerak ikan itu, kecuali ada lampu. Dia akan diam di satu tempat, di pojok atau di tengah kolam, di dasarnya diam. Dengan diam itu perutnya kenyang, kehabisan napas, dia bisa mati serempak itu. Kalau orang belum paham masalah ini, bisa dikatakan, wah tetangga saya jahil begitu. Padahal ini tidak. Kami sendiri bisa menyimpulkan begini, pertama dari info dari teman-teman senior kami waktu itu, dan yang kedua dari pengalaman pribadi. Jam 4 saya kasih makan, terus sekitaran setengah jam lagi anak datang ngasih makan juga. Setelah itu turun hujan. Nah, karena turun hujan, pH air berubah, dia kekenyangan. Akhirnya jam 1 malam kurang lebihnya, itu ikan satu kolam mati semuanya. Sekitaran 300 ekor, ukurannya 25, 30, 35. Kalau di total kerugian ya 150 juta lah satu kolam. Itu mati semuanya. Kami sedih waktu itu. Tapi ya gimana lagi, ini kesalahan kami, ini pengalaman. Tapi kami tetap harus bangkit.
gitu. Nggak boleh putus asa gitu. Jadi koi goreng, koi bakar. Nama saya Suwanto Kalam Safi'i, asal dari Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kami di sini ada usaha breeder koi, sudah kami mulai dari tahun 2010. Barakallah. Terima kasih. Amin.